Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat proses menampilkan data menggunakan framework Laravel. Nah, jadi dalam proses pembuatan penampilan data ini, yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, kita harus pastikan dulu data kita itu sudah ada. Misalnya di sini saya ambil contoh di tabel masyarakat terdapat dua data yaitu Bahri dan Rudi. Nah, nanti dari data ini itu akan kita tampilkan ke dalam webnya. Nah, jadi di sini nantinya kita akan coba buat sebuah routing, misalnya nanti URL-nya kita kasih /masyarakat. Nanti begitu kita kunjungin localhost 8000 masyarakat, maka nanti akan muncul datanya dalam sebuah tabel persis seperti menampilkan data yang ada di dalam PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini pastinya masih error. Kenapa? Karena kita belum mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, jadi tadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita pastikan dulu datanya ada. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuat model di dalam Laravel yang berguna untuk mengkoneksikan ke tabel masyarakat yang nantinya akan kita tampilkan di dalam routing/masyarakat. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu modelnya dengan perintah php artisan make model, yaitu masyarakat. Oke, kemudian setelah modelnya selesai dibuat, kita langsung masuk ke text editornya. Nantinya itu model akan terbuat di folder app. Kemudian akan ada satu file baru yaitu masyarakat.php. Nah, ini dianya, file modelnya. Nah, di dalam model ini ada beberapa baris program yang harus kita ketikkan. Yang pertama adalah protected variable table. Di sini kita ketikkan nama tabelnya. Nah, perintah ini dibuat sebenarnya untuk apa? Nah, di sini perintah protected table itu maksudnya adalah bahwasanya nanti model masyarakat ini itu akan berhubungan atau terkoneksi dengan tabel masyarakat. Nah, sebenarnya protected table ini tidak harus kita buat jika nama tabel kita itu dituliskan dalam bentuk jamak bahasa Inggris. Jadi misalnya nama tabel kita tadi itu masyarakat, ada S-nya. Nah, jika ada S-nya atau dalam bentuk jamak dalam bahasa Inggris, maka di dalam modelnya tadi perintah ini tidak perlu dibuat. Tapi seandainya nama tabel kita itu tidak dituliskan dalam bentuk jamak bahasa Inggris, maka kita diminta untuk mendeskripsikan nama tabel yang dihubungkan ke model ini. Jadi misalnya ini model masyarakat, maka kita harus terangkan bahwasanya dia akan connect ke tabel masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus buat yang namanya mass assignment. Nah, jadi di sini gampangnya kita buat mass assignment-nya adalah protected variable guarded atau guarded ya, dalam bentuk array ID. Nah, perintah ini maksudnya apa? Perintah ini maksudnya adalah bahwasanya untuk tabel masyarakat ini yang tidak boleh diisi, guard itu atau melindungi atau tidak boleh diisi adalah kolom ID. Selain daripada kolom ID itu boleh diisi. Makanya variable guarded ini itu pasangannya adalah variable fillable. Ya, jadi kalau seandainya fillable, isinya adalah kolom-kolom yang boleh diisi. Sebaliknya dari guarded ya. Oke, jadi dua perintah ini harus kita masukkan ke dalam model dari tabel yang akan kita tampilkan datanya di dalam web. Oke, setelah tabelnya selesai, apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuat controllernya. Jadi nantinya kita akan membuat routing, di mana routingnya nanti akan berhubungan dengan controller. Oke, selanjutnya kita buat controllernya dengan perintah php artisan make controller. Nama controllernya kita buat masyarakat controller, enter. Nah, nantinya masyarakat controller ini itu akan dibuat oleh si artisan, tepatnya pada folder app, kemudian http controllers, nanti akan ada file baru yaitu masyarakat controller. Nah, kita akan ketikkan function-functionnya atau metode-metodenya di sini. Tapi sebelum kita masuk ke controller, yang harus kita buat adalah routingnya terlebih dahulu.
Oke, jadi kita akan coba masuk ke file routingnya, yaitu di folder routes, kemudian filenya adalah file web.php. Ini saya hapus aja supaya nggak terlalu ngeganggu. Ya, di sini saya akan ngebuat routing yang baru seperti ini. Root, metodenya get, kemudian pola URL-nya nanti adalah /masyarakat. Jadi nanti ketika URL-nya dikunjungin polanya adalah /masyarakat, maka kita meminta Laravel untuk beralih ke file controller, yaitu masyarakat controller, tepatnya pada function index. Seperti itu. Jadi kalau saya terjemahkan, ketika URL-nya /masyarakat, maka akan menjalankan masyarakat controller tepatnya pada function index. Nah, masyarakat controllernya itu sudah kita buat tadi, ini dia. Tetapi function index-nya itu belum kita buat ya. Jadi di sini tugas kita adalah membuat function index, di mana function index-nya nanti ini itu akan kita ketikkan perintah untuk menampilkan datanya. Baik, langsung saja kita buat function index-nya di dalam controllernya. Kita masuk ke file masyarakat controller. Nah, di sini kita buat fungsinya public function index. Yap. Nah, sebelum kita mengetikkan perintah untuk menampilkan datanya, terlebih dahulu kita harus panggil dulu model yang sudah kita buat tadi, model masyarakatnya, yang ini tadi. Nah, kita harus panggil ke dalam controller. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan model ini, supaya kita bisa ambil data dari tabel masyarakat. Karena esensinya model itu terkoneksi dengan tabelnya. Nah, setelah ini baru kita buat codingan untuk mengambil data dari tabel masyarakat. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita boleh ngebuat sebuah variabel, misalnya variabel masyarakat gitu. Isinya adalah panggil modelnya, model yang ini ya, kita panggil di sini masyarakat, kemudian kita kasih query get. Get itu maksudnya adalah dia akan mengambil seluruh data yang ada pada tabel masyarakat. Nah, setelah itu, setelah diterima atau diambil datanya semua, maka kita akan beralih atau menampilkan sebuah view. View-nya nanti kita simpan di dalam folder masyarakat. Nama filenya adalah index. Nah, nanti sembari dia menampilkan file view-nya, kita minta untuk membawa data yang sudah kita siapkan tadi. Saya di sini with, saya kasih variabel, misalnya variabel data, yang dibawanya adalah variabel masyarakat. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya runut logikanya dari routing, jika dikunjungin /masyarakat, maka akan ke masyarakat controller, tepatnya function index. Kita kunjungin, function indexnya itu adalah pertama mengambil data masyarakat seluruhnya, setelah itu menampilkan file view yang bernama index yang terdapat dalam folder masyarakat dengan membawa data masyarakat yang sudah kita siapkan tadi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat file index di dalam folder masyarakat. Nah, jadi kita terlebih dahulu masuk ke resources-nya, kemudian di views. Di sini folder masyarakatnya belum dibuat, kita buat dulu, klik kanan new folder, masyarakat. Kita buat, lalu di sini kita buat file baru, new file. Langsung saja kita save dan pastikan tersimpan di masyarakat. Namanya kita buat index.blade.php. Nah, di file index ini kita cukup membuat tabel seperti ini. Jumlah kolomnya kita sesuaikan dengan fieldnya. Untuk masyarakat yang akan kita tampilkan adalah nick, nama, email, telepon. Ditambah dengan nomor berarti ada sekitar 5 kolom. Oke, yang pertama ada nomor. Kemudian nick, bagusnya sih pakai TH ya, supaya dianya nanti tulisannya lebih tebal. Nick, nama, kemudian tadi ada email, dan ada telepon. Nah, ini baris pertama. Baris keduanya kita menggunakan TD, jumlah kolomnya kita sesuaikan dengan yang di atas, sebanyak 5. Oke, sudah. Nah, supaya tabelnya ada width-nya, kita kasih misalnya 700, kemudian bordernya kita buat 1, cell padding-nya 5, dan cell spacing-nya kita buat 0 saja. Nah, setelah kita buat atribut untuk tabel-tabelnya, yaitu width, border, cell padding, dan cell spacing,
Yang selanjutnya harus kita kerjakan adalah membuat sebuah looping menggunakan for each untuk menampilkan datanya. Nah, jadi di sini di baris kedua ini kita bisa memberikan for each, add for each seperti ini. Kemudian jangan lupa ditutup terlebih dahulu di akhir dari tr-nya and for each seperti itu. Nah, di dalam for each-nya ini yang kita panggil yang mana? Nah, ini untuk menampilkan datanya kita bisa ambil dari variabel data. Jadi variabel data ini nanti berisi data masyarakat yang sudah kita ambil di bagian sini. Jadi kita cukup memanggil variabel ini di bagian for each-nya seperti ini. Variabel data as variabel hasil. Nah, untuk variabel hasil ini hanya sekedar nama, ini mau diganti dengan misalnya data masyarakat, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nah, untuk kolom pertama ini kita lewatkan saja terlebih dahulu untuk penomorannya. Kita tampilkan aja dulu datanya, yaitu variabel hasil, nick, kemudian ini saya copy paste ke bawah, nama. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya untuk penulisan fieldnya ini harus sesuai dengan penulisan field yang berada dalam tabel. Contoh, misalnya ini nick, tulisannya kecil semua, maka harusnya di dalam tabel kita itu muncul tulisan nicknya juga sesuai atau sama gitu ya. Oke, kita teruskan nick, nama, email, dan telepon. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita refresh di browsernya. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Datanya sudah muncul sekarang sesuai dengan data yang ada dalam database-nya. Nah, di sini yang perlu kita tambahin adalah untuk membuat penomorannya. Nah, untuk penomorannya ini kita bisa gunakan perintah dari Laravel, yaitu perintah iteration. Caranya seperti ini. Variable loop iteration. Nah, ini kita save, lalu kita refresh, maka nomornya sudah muncul. Nah, seperti itulah kira-kira tahapan-tahapan untuk membuat sebuah penampilan data atau showing data menggunakan framework Laravel dari database. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.